salam sehat untuk kita semua. Berikut video bagian-bagian insulin pen. Pertama, ini adalah bagian dari pena insulin yang merupakan tombol pendorong untuk menyuntikkan insulin dan memutar dosis. Bagian ini adalah jendela dosis. Hampir semua jenis insulin menggunakan skala genap 2, 4, 6, 8, angka maksimal 60 atau 80 tergantung merek insulin. Bagian ini merupakan tutup pena insulin. Setelah dibuka, terlihat tabung insulin. Ini adalah bagian dari ujung tabung, tempat untuk memasang jarum pena insulin. Langkah awal yang perlu dilakukan sebelum menyuntik insulin adalah meyakinkan bahwa nama insulin yang tertera di insulin sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian, perhatikan tanggal kadaluarsa insulin. Cara injeksi insulin. Setelah memastikan insulin dengan kondisi baik, berikut ini tahapan atau cara suntik insulin yang baik dan benar. Cuci kedua tangan dengan sabun, lalu keringkan. Pastikan jarum suntik insulin dalam kondisi baru dan steril. Bersihkan area kulit bagian tubuh yang hendak disuntikkan insulin dengan alkohol swab atau kapas alkohol. Cubit kulit dengan lemak pada bagian tubuh yang akan disuntik dengan lembut menggunakan ibu jari dan telunjuk. Suntikan jarum langsung ke kulit dengan sudut 45 derajat dan pastikan menembus ke bagian lemak. Untuk menghindari injeksi ke dalam otot, suntikan jarum dengan posisi sudut 90 derajat jika memiliki jaringan kulit yang lebih tebal. Setelah insulin selesai diinjeksi, tahan agar jarum tetap menancap pada tubuh selama 10 detik. Lalu, tekan area tubuh tempat menyuntik insulin untuk mencegah kebocoran. Area penyuntikan insulin. Injeksi insulin umumnya dilakukan pada jaringan lemak yang berada di bawah kulit seperti perut, yakni 3 jari dari pusat, paha bagian luar, lengan atas bagian belakang, bokong bagian atas. Hal yang perlu diperhatikan. Bila insulin sudah digunakan, simpan pen insulin pada suhu kamar atau ruangan. Insulin dapat bertahan hingga 30 hari. Bila pen insulin belum digunakan, pen insulin dapat disimpan dalam kulkas pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Jangan disimpan di freezer dan insulin dapat bertahan sampai masa kadaluarsa. Segera makan setelah disuntik insulin. Pastikan tidak makan sedikit. Cek kadar gula darah sebelum menggunakan insulin. Perhatikan bila kadar gula darah Anda terlalu rendah atau tinggi. Ganti area penyuntikan. Jika terjadi kemerahan, pastikan menyuntik insulin di tempat yang berganti-ganti untuk mengurangi efek iritasi. Kenali tanda-tanda hipoglikemi, gula darah kurang dari 70, seperti badan terasa lemas, lapar, keringat berlebihan, sakit kepala atau pusing, gemetar, sulit berkonsentrasi, penglihatan kabur, dan pingsan. Lalu, kenali tanda-tanda hiperglikemi, gula darah lebih dari 200. Keadaan hiperglikemi dapat menyebabkan mulut dan kulit terasa kering, sering merasa kehausan, pusing, penglihatan menjadi buram atau kabur, buang air kecil meningkat, nafas terengah-engah, dan bau nafas tidak sedap. Bahkan bisa terjadi gangguan kesadaran dan mengalami infeksi berulang. Apa yang harus dilakukan apabila ada gejala hipoglikemi? Yang pertama, cek bila terasa tanda hipoglikemi, segera cek gula darah Anda. Yang kedua, treat, yaitu makan hingga 3-4 permen dengan mengunyah secara cepat, minum air gula atau jus buah. Yang ketiga, cek kembali gula darah Anda setelah 15 menit kemudian. Jika masih rendah, lakukan treat kembali. Jika gejala masih belum mereda, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.